merasa terlalu apa ya, terlalu ini banget aku kalau seandainya dengan begitu aja aku nyerah. Karena aku tahu kok bentuk ujian ini adalah bentuk sayangnya Allah sama aku. Masa untuk hal seperti ini aku harus menyerah gitu kan. Untuk keluar dari narkoba aja udah sesuatu hal yang luar biasa susah buat aku, dan alhamdulillah bisa dilewati sampai hari ini. Jadi aku yakin insya Allah Allah pasti kasih kekuatan ini Menguat. dan saya akan selalu mencoba. Walaupun memang aku nggak bisa pasti seminggu akan berapa kali atau setiap hari apa gitu, tapi sesempatnya saya pasti saya rasa gimana dengan dia. Jadi aku tidak merasa harus berdamai atau apapun itu. Permasalahan dia dengan mama kok, bukan dengan aku. Tanpa disuruh juga kita udah melakukan itu semua, dan gak cuma aku. Kita kakak beradik itu ada 6, ya kan? Kita punya ipar, kita punya keponakan, kita semua juga sering berkumpul dan mencoba mencari jalan keluar yang terbaik. Tapi kan yang punya masalah ini kalau sendirinya belum tahu gimana letak kesalahannya, sebaiknya cari tahu, ya kan? Dengan cari tahu, dengan tahu tentang kesalahannya, baru kita bisa minta maaf. Dari kita minta maaf, kita mungkin bisa memperbaiki, kan kayak gitu. Semua harus. Dan itu nggak pakai disuruh sebenarnya. Aku juga pasti udah berusaha untuk mendamaikan, tapi balik lagi aku ada di posisi di tengah-tengah orang yang juga udah kecewakan, dan terutama adalah ibu aku yang nggak bisa untuk aku suruh ibu aku yang minta maaf ke dia dong, ya kan gitu loh. Tapi kalau misalkan usaha untuk mendamaikan, ini aja deh intinya, yang namanya orang tua itu nggak akan mungkin nggak maafin anaknya pada saat anak itu meminta maaf. Tapi yang jelas itu sudah dilakukan atau belum? Dilakukan secara langsung ya, bukan dengan kalian, bukan lewat kalian, betul atau enggak? Jadi itu sama sekali belum pernah. Gitu loh. Tapi kalau masih dipertanyakan lagi salahnya dia apa, ya baik kan cari salahnya dulu, cari tahu salahnya dulu, ya nggak? Kalau lagi aja, karena sekarang yang ngurus semuanya kan dari keluarganya. Jadi aku cuma bisa berdoa dan berharap mudah-mudahan Muhammad, baik itu sebagai suamiku dan sebagai pecandu, dia bisa tetap mendapatkan haknya dia untuk bisa direhab. Lagi kita upayakan, cuman aku kan minta tolongnya sama keluarganya juga, karena aku kan nggak bisa selalu harus bolak-balik ke Polda kan. Jadi aku sudah bilang juga sama keluarga dari Muhammad untuk bisa mengupayakan dengan bapak-bapak kepolisian yang ada di sana supaya bisa Muhammad dironsen kembali atau mendapatkan pengobatan yang sebagaimana mestinya. Itu yang aku masih belum bisa follow up lagi, karena memang sekarang kan masih ada libur tahun baru, masih ada libur Natal, ya kan. Jadi kita juga masih belum tahu, karena kan juga untuk maksudnya proses assessment itu juga kan nggak semudah yang kita pikir gitu kan, nggak segampang itu juga gitu. Jadi ada beberapa tahapan yang memang harus dilewatin yang nggak bisa aku jelasin juga secara spesifiknya seperti apa gitu. Tapi harapan aku sih dia bisa segera di assessment dan mendapatkan kembali rehabilitasi. Nah, aku tahu banget rasanya di penjara tuh seperti apa gitu. Enaknya di sana, bagaimana pada saat kita sakit, ya kan. Apalagi dengan ya bisa di penjara itu kan, kita nggak bisa berharap yang gimana-gimana juga, dan nggak bisa juga maksudnya kita dibedakan atau mendapatkan perlakuan secara khusus kan, karena mereka sama-sama tahanan semuanya. Jadi artinya karena kekhawatiran aku pasti lebih, karena memang aku pernah ada di sana, marah, kecewa, itu pasti. Itu satu hal yang memang aku rasa lumrah ya. Tapi kembali lagi bahwa memang aku sadar dan aku tahu sekali, karena aku juga berada di posisi Muhammad dan seorang pecandu dan dalam proses penjara, memang untuk kita bisa keluar dari lingkungan itu memang bukan sesuatu hal yang bisa kita coba tidur. Artinya memang dukungan dari keluarga, lingkungan, terus juga support, terutama diri kita sendiri, lingkungan dan segala macamnya itu mesti benar-benar diprotek sekali. Kita sih udah tahu prediksinya itu seharusnya tanggal 19 Desember. Tapi kan memang kita juga udah minta dari lapas pengertiannya akan mungkin mundur karena karena antara inkrah dan yang haknya Umi untuk bebas itu terlalu singkat. Biasanya orang mengurus itu lebih lama lagi. Proses kemurusannya terlalu panjang. Baru bebas hari ini dan agak surprise soalnya nggak tahu kalau hari ini akan bebas. Saya pindah dari Polda itu agak terlambat karena keputusan pengadilan tinggi tidak kunjung turun.
Jadi proses pengurusan bebas bersyarat saya tuh jadi agak lambat. Harusnya saya tanggal 19 bebas. Salah satu Jadi syaratnya tertunda adalah 6 hari. Kakak saya sebagai penjamin. Kakaknya patung. Tapi nggak berat-berat amat. Ya, yang pasti harus dipatuhi. ada wajib lapor juga. Ya, ada. Itu kan sebenarnya itu sebenarnya hak semua napi ya. Hak semua napi untuk mendapatkan pembebasan bersyarat selama memenuhi persyaratan ya diberikan haknya. Oh, Baru ini stempelnya bebas gitu. Di setiap kantor saya harus cap tangan itu di mana-mana. Tadi di mana dulu? Capek dulu. Di lapas sendiri, terus di kejaksaan jadi Jakarta Timur, terus di Lapas bagian bebas bersyarat. Ada wajib lapor sekali sebulan sampai 21 Agustus tahun 4. Sehat, gemuk. Ya kalau di penjara kan nggak banyak bergerak. Jadi sehat, tapi yang namanya orang bebas ya pasti happy. Ini anak, cucu tadi ada di mobil, tadi ada 2 di Pondok Bambu dekat lapas itu rumahnya anak saya. Udah sempat ketemu tadi, Udah ketemu Kakak. tadi. Bagaimana tadi melihat? Ya dipeluk lama sekali. Senang gitu. Tadi kakak sih tapi kebetulan yang jemput. Saya jemput ibu saya di Bapas. Ya semangat lah, semangat. Rencananya apa? Kita juga nggak tahu Ada rencana Aku sih nggak ada plan-plan kayak gitu kan. Saya tahu kan saya orangnya sangat spontan melihat apa yang terjadi. Jadi kalau semua jalan baik-baik saja, saya juga akan baik-baik saja. Gitu. Jadi saya belum berpikir apa-apa sekarang ini. Saya lebih senang mengosongkan pikiran saya untuk diri saya, untuk keluarga saya. Juga sambutan yang muluk-muluk lah. Ini ya kita mau pergi makan. Sekarang ini sih mungkin karena rindunya sama keluarga belum terpikir ya. Ada buku yang belum saya selesaikan waktu di tahanan, itu akan saya selesaikan dalam 1 bulan ini, insya Allah bulan depan terbit. Ya kalau selebihnya sih nggak kepikiran dulu, mungkin mau bikin teater, mungkin mau bikin film. Kalau lagi mau ngosongin kepala, kebetulan lagi libur juga kan, jadi boleh kemana-mana dulu gitu. Di penjara aja, di tahanan aja nggak ada beban. Kalau aku mungkin yang membuat aku tetap sehat adalah karena aku dengan ikhlas menerima setiap yang terjadi itu, apa yang terjadi pada saya. Ya pasti ada kesalahan saya, dan tapi juga pasti ada izin dari Allah. Dan saya percaya ada sesuatu yang baik di balik kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi saya seperti di lapas, aku nggak berpikir tentang waktu kapan pulang gitu. Saya nikmati aja harinya, apa yang bisa saya lakukan, saya baca, saya nulis. Kegiatan yang kita ciptakan sendiri juga kan. Saya kan di lapas juga, di lapas hanya nggak sampai 2 bulan, jadi sebenarnya happy aja. Kalau saya sih so far enggak. Kalau kita bicara beban, awalnya memang saya agak ya, tetapi pada akhirnya saya menyadari bahwa ya ini udah terjadi, lalu mau kemana gitu kan. Dan kita nggak bisa marah sama siapa-siapa, apalagi yang Tuhan, kita nggak boleh marah ya kan. Saya aktivis ya, menolong orang yang tersudut itu sudah menjadi tabiat saya kan ya. Sudah darah daging, jadi nggak bisa diubah kalau yang itu kan. Mungkin sempat kangen juga. Ya tapi kan di penjara juga banyak soalan ya, ada juga di Polda juga banyak yang saya bantu juga. Artinya kualitas saya sebagai aktivis itu nggak berhenti dimanapun saya berada sebenarnya. Sebenarnya itu bentuknya autobiografi, tetapi autobiografi itu saya niatkan, saya ingin orang melihat Indonesia ini melalui kacamata saya selama ini. Orang kan selalu pikir, ini Ratna kenapa lain sendiri sih, cerewet sendiri gitu. Saya pengen luruskan gitu, saya pengen kita punya satu pemahaman dengan apa yang aku lihat. Insya Allah ada ya, paling enggak buku saya jadi. Itu satu buku yang nggak pernah terjadi. Udah berulang kali mau dibikin biografi saya, nggak pernah muncul, akhirnya saya nulis sendiri biografi. Autobiografi namanya. Ya, itu salah satu hikmah. Dan saya banyak belajar.
banyak belajar. Saya juga termasuk dalam beribadah ya, sorry. Mungkin itu juga bagian dari terkurang dari Tuhan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.